Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina Rahmadani, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pekanbaru, dengan NIM 11910320899. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video materi tentang manajemen pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka pemenuhan tugas pada mata kuliah manajemen pendidikan dan pelatihan dengan tutor Ibu Fitriana, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan, Konselor. Manajemen pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Pada materi ini, saya akan menyampaikan 6 poin materi. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, pengertian pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Poin ketiga, tujuan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Poin keempat, manfaat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Poin kelima, jenis-jenis pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Poin keenam, metode pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Menurut pendapat Yuniarsi dan Swatno tahun 2011, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, apa sih pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia itu? Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana sumber daya manusia dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku sesuai dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya, apa sih tujuan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ini? Tujuan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ialah mendidik, melatih, dan membina, yaitu pertama, mendidik, melatih, serta membina tenaga kerja yang memiliki keterampilan produktif dalam rangka pelaksanaan program organisasi di lapangan. Kedua, mendidik, melatih, serta membina unsur-unsur ketenaga kerjaan yang memiliki kemampuan dan hasrat belajar untuk meningkatkan diri sumber daya manusia sebagai tenaga yang tangguh, mandiri, profesional, beretos kerja yang tinggi, dan produktif. Ketiga, mendidik, melatih, serta membina tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, nilai, dan pengalamannya masing-masing. Keempat, mendidik dan melatih tenaga kerja yang memiliki derajat relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pembangunan. Selanjutnya, manfaat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Apa saja ya manfaat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia? Manfaat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ialah: pertama, upgrade atau meningkatkan, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Kedua, shape atau membentuk, yaitu membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Ketiga, help atau membantu, yaitu membantu karyawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Keempat, reduce atau mengurangi, yaitu mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja serta mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Selanjutnya, jenis pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Pertama, skill training. Pelatihan ini diadakan dengan tujuan agar peserta mampu menguasai sebuah skill atau keterampilan baru. Yang kedua, retraining atau pelatihan ulang. Pelatihan ini berupaya memberikan kepada para tenaga kerja keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Ketiga, cross-functional training. Pelatihan ini melibatkan tenaga kerja untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat, pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan kerjasama atau sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam tim. Yang kelima, pelatihan kreativitas.
Tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya. Selanjutnya, metode pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Metode pertama, on the job training, yaitu peserta bekerja di tempat lalu belajar dan meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas. Yang kedua, vestibule, yaitu memperkenalkan suatu pekerjaan kepada tenaga kerja baru untuk melatih mereka. Yang ketiga, demonstration and example. Latihan ini dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan cara mengerjakan sesuatu. Yang keempat, simulation, merupakan pelatihan yang menampilkan pekerjaan yang semirip mungkin dengan situasi yang berbeda. Yang kelima, apprenticeship, yaitu bertukar keahlian sehingga para peserta dapat mempelajari segala aspek pekerjaan tersebut. Yang keenam, classroom methods, yaitu metode pertemuan dalam kelas yang meliputi pengajaran, rapat, metode, studi kasus, diskusi, dan seminar. Yang ketujuh, lecture atau ceramah. Yang kedelapan, konferensi. Dalam metode ini, pelatih memberikan suatu makalah tertentu dan peserta ikut serta berpartisipasi dalam memecahkan masalah tersebut. Yang terakhir, program instruction. Pelatihan ini menuntut peserta agar belajar sendiri karena langkah pekerjaan sudah diprogram. Sekian materi pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.